Emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk atau emiten dengan kode saham PTRO resmi menyewa fasilitas gardu listrik beserta infrastruktur pendukungnya senilai Rp222 miliar untuk masa kontrak 10 tahun. Petrosi menyewa gardu listrik beserta infrastruktur pendukung dari PT Chandra Investama Prima. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi terkait emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk dengan kode saham PTRO resmi menyewa fasilitas gardu listrik beserta infrastruktur pendukungnya senilai Rp222 miliar untuk masa kontrak 10 tahun. Langkah strategis ini diambil guna membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik operasional pengangkutan batu bara perseroan di wilayah Kalimantan Tengah. Emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk atau emiten dengan kode saham PTRO resmi menyewa fasilitas gardu listrik beserta infrastruktur pendukungnya senilai Rp222 miliar untuk masa kontrak 10 tahun. Petrosi menyewa gardu listrik beserta infrastruktur pendukung dari PT Chandra Investama Prima. Perusahaan penyedia fasilitas tersebut merupakan anak usaha langsung dari PT Chandra Daya Investasi Tbk atau emiten dengan kode saham CDIA. Nilai sewa atau fasilitas pasokan daya listrik tersebut disepakati mencapai kisaran Rp1,85 miliar per bulan atau setara Rp222 miliar untuk jangka waktu 10 tahun. Manajemen menjelaskan bahwa fasilitas gardu listrik ini nantinya akan difungsikan penuh sebagai stasiun pengisian daya kendaraan listrik perusahaan. Infrastruktur energi hijau tersebut dibangun khusus untuk menyokong kelancaran kegiatan pengangkutan komoditas batu bara milik Petrosi. Seluruh operasional alat angkut bertenaga setrum tersebut akan dipusatkan pada wilayah kerja tambang perseroan di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Keputusan pengadaan kontrak jangka panjang ini menjadi komitmen nyata emiten pertambangan tersebut dalam mendukung operasional berbasis elektrifikasi ramah lingkungan. Langkah inovasi ini juga berjalan selaras dengan tren peningkatan penggunaan kendaraan listrik yang kian masif di sektor industri pertambangan nasional. Adapun transaksi ini diklasifikasikan sebagai transaksi afiliasi karena kedua korporasi memiliki pemilik manfaat akhir yang sama, yaitu konglomerat Prayogo Pangestu. Berbagi sumber IDEX Channel. Pemirsa, PT Hutton Bali Tbk menargetkan pertumbuhan penjualan sekitar 5% pada tahun 2026, didukung penguatan pasar domestik dan industri pariwisata Bali yang terus bertumbuh. Perseroan juga memanfaatkan strategi diversifikasi produk dan ekspansi distribusi untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri minuman premium nasional. Persero menargetkan pertumbuhan penjualan sekitar 5% pada tahun 2026 didukung meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat. Strategi penjualan difokuskan pada penguatan distribusi hotel, restoran, dan saluran retail modern. Pulihnya sektor pariwisata menjadi pendorong utama peningkatan permintaan produk wine lokal. Persero juga optimistis terhadap pertumbuhan konsumsi minuman premium di pasar domestik. Hutton Bali terus memperkuat jaringan distribusi untuk menjangkau lebih banyak konsumen di dalam dan luar negeri. Produk perseroan telah dipasarkan ke berbagai hotel, restoran, dan saluran perdagangan modern yang menjadi pasar utama. Perluasan distribusi memberikan peluang peningkatan penjualan tanpa harus bergantung pada satu segmen pasar. Strategi ini juga memperkuat posisi Hutton sebagai produk wine lokal terkemuka. Pertumbuhan jumlah wisatawan menjadi salah satu faktor yang mendorong permintaan produk wine di Bali. Meningkatnya aktivitas hotel, restoran, dan destinasi wisata memberikan dampak positif terhadap penjualan perseroan. Sinergi antara industri pariwisata dan industri minuman memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Kondisi tersebut membuka peluang pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan. Perseroan terus mengembangkan portofolio produk untuk menyesuaikan selera konsumen dan tren pasar yang berubah.
Inovasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat merek Hatten di pasar premium. Pengembangan produk juga membantu Persero memperluas sumber pendapatan di tengah persaingan industri minuman. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan kinerja perseroan dalam jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Campina Ice Cream Industry Tbk atau CAMP memilih menahan ekspansi bisnis pada 2026 sebagai langkah menjaga efisiensi di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan. Strategi ini menunjukkan fokus perseroan dalam menjaga profitabilitas dan kesehatan keuangan sambil menunggu kondisi pasar lebih kondusif untuk kembali melakukan ekspansi. Persero memilih menunda ekspansi bisnis karena masih menunggu pemulihan daya beli masyarakat dan kepastian kondisi pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional di tengah kenaikan biaya bahan baku impor dan tantangan ekonomi. Strategi efisiensi diharapkan mampu menjaga margin keuntungan perseroan hingga kondisi bisnis lebih stabil. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih prudent dalam mengelola bisnis. Persero memfokuskan pengelolaan biaya operasional untuk mempertahankan kinerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Pengendalian biaya menjadi faktor penting agar Persero tetap mampu menjaga daya saing dan arus kas. Langkah efisiensi juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan saat kondisi pasar mulai membaik. Strategi ini banyak diterapkan emiten konsumsi untuk menghadapi perlambatan permintaan. Manajemen belum dapat memetakan tren penjualan hingga akhir 2026 karena kondisi ekonomi masih mempengaruhi konsumsi masyarakat. Daya beli yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan bagi industri makanan dan minuman termasuk sektor es krim. Persero akan terus mencermati perkembangan pasar sebelum menetapkan target pertumbuhan yang lebih agresif. Pemulihan konsumsi domestik akan menjadi penentu kinerja penjualan pada paruh kedua tahun ini. Meski menahan ekspansi, Persero tetap melanjutkan pengembangan produk dan penguatan distribusi untuk menjaga pangsa pasar. Inovasi produk menjadi strategi penting dalam mempertahankan minat konsumen di tengah persaingan industri es krim. Langkah tersebut memberikan peluang bagi Campina untuk kembali tumbuh saat kondisi ekonomi membaik. Fokus pada efisiensi dan inovasi diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar update IHSG di penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. IHSG melemah 0,18% pada sesi 1 atau 10,8 poin ke 5.864, kemudian sempat menyentuh level tertingginya di 5.935 dan level terendah di 5.857. 285 saham menguat, 295 saham melemah, dan 198 saham stagnan. Kemudian kami update juga untuk top gainers pemirsa, ada saham Koko dengan penguatan 14%, BRMS 1,4%, kemudian Raja 2,03%, dan juga EPAK 4,1%. Sementara itu top losers datang dari BMRI dengan melemah 1,5%, DSSA 1,2%, ASII 1,8%, dan BNBR 1,9%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor yang menguat terpantau ada teknologi dengan penguatan 0,8%, disusul kesehatan 0,1%, sementara infrastruktur melemah 0,5% dan transportasi logistik melemah 0,51%.